Di lorong yang gelap, ada satu robot yang lari sambil memohon untuk tidak dimakan. Sementara itu, di Kokotiam Toabah, Boboiboy dan Gopal yang baru sampai di situ langsung disambut oleh Kuali, dan Kuali pun memberikan mereka es krim ciptaan terbarunya. Ketika mereka mencoba rasa esnya, mereka langsung kepedesan nih. Ternyata yang warna merah, Kuali menggunakan chili suci dalam pembuatan es krim itu, sedangkan yang warna biru rasanya asin. Kemungkinan itu garam ya. Melihat itu, Tok Abah pun memberi mereka minuman untuk meredakan rasa pedas. Kuali pun sadar jika mereka tidak pas untuk es krim buatannya. Jadi dia pun memberikan es krim rasa coklat. Nah, yang ini nih baru boleh diterima. Nah, jadi es krim tadi itu Kuali terinspirasi dari fusion Epep milik si Boboiboy ya, Frostfire ya. Soalnya menurut dia itu keren. Nah, lalu dia pun menanyakan kuasa fusion lain yang Boboiboy miliki selain si Epep ini. Lalu Ochobot pun menjelaskan jika Boboiboy itu punya Glacier, Supra, sama Sori. Nah, lalu Gopal pun pengen tuh lihat fusion baru dari Boboiboy. Soalnya dia itu udah bosan lihat Boboiboy ngeluarin Epep mulu nih. Nah, lalu Boboiboy pun berkata kalau dia tuh lain kali akan menggunakan fusion yang lain lagi, mengeluarkan gitu kan, fusion baru. Nah, tiba-tiba Komander Kokochi memanggil Boboiboy untuk datang ke markas segera. Jadi Boboiboy pun pamit ke Toabah, lalu mereka semua pergi ke markas B. Nah, di sini nih terlihat Tok Abah yang sedang batuk-batuk. Tapops menerima sebuah isyarat kecemasan yang berasal dari pabrik otomatis luar angkasa yang dikendaliin sepenuhnya oleh mesin dan robot. Nah, tapi ada yang aneh nih dari isyarat itu. Isyarat itu bukan datang dari sistem keselamatan pabrik, tapi dari sumber yang tidak dikenal pasti. Jadi, Komander Kokochi meminta mereka untuk menyiasati siapa yang mengirim isyarat itu. Tapi semua pesawat angkasa mereka itu sedang dipakai oleh orang lain. Ya, yang tersisa itu hanya pesawat Kuali yang kecil yang muat dia aja tuh. Mereka pengen manggil Kapten Papa buat ngendaliin itu pesawat MYS-nya tuh. Tapi Kapten Papa juga sibuk. Jadi Kokochi meminjamkan pesawat angkasa kesayangannya ke mereka. Di pesawat angkasa, Kuali heran kenapa bisa pesawat jelek kayak gini jadi pesawat kesayangan Kokochi. Nah, kemungkinan itu karena banyak kenangan Kokochi dan teman-temannya dulu di pesawat ini. Bisa terlihat dari foto-foto si Kokochi sama teman-temannya gitulah. Nah, tiba-tiba pesawat bergetar dengan hebat. Boboiboy mengira jika mereka melanggar meteorit atau diserang oleh orang lain gitu. Ternyata Ochobot tuh hanya masuk ke gear 2, gigi 2 ya. Di situ Gopal pun langsung duduk panik gitu karena takut dengan gegaran barusan. Tapi dengan kondisi pesawat yang begitu, Kuali masih bisa minum teh dan makan biskuit nih. Ternyata Kuali itu memang selalu gitu tuh kalau dia itu panik buat ngehilangin stresnya. Nah, dia juga takut ternyata. Emang satu dua lah sama Gopal. Ketika pesawat mereka bergetar lagi, Boboiboy pun menyarankan untuk menggunakan kuasa teleportasi Ochobot. Lalu mereka pun tiba di pabrik itu dengan cepat. Nah, tidak jauh dari situ ada sebuah planet, namanya ialah planet Makina. Jadi robot-robot yang dihasilkan di pabrik Nubot akan dikirim langsung ke situ. Nah, mereka pun akhirnya mendarat di pabrik Nubot dan keadaan di situ gelap banget, nggak ada listriknya. Jadi, listrik di pabrik itu udah pada mati, bahkan listrik cadangan juga udah nggak aktif. Itu berarti nggak ada oksigen sama gravitasi di tempat itu. Lalu datang Kuali nih dari belakang dan memberi mereka suit astronot, baju astronot gitu ya. Nah, di lobi pabrik, mereka melihat ada satu robot tuh di situ. Jadi, itu ialah robot Sailor yang selalu menjaga di situ. Gopal menyentuh robot itu, lalu robot itu pun tiba-tiba bangun dan hidup lagi. Lalu robot itu pun memperkenalkan diri ke mereka. Namanya ialah Jogir. Nah, Jogir menanyakan ke mereka nih, mereka pengen beli robot yang kayak gimana. Boboiboy pun berkata nih, jika mereka sebenarnya ingin menyiasati isyarat kecemasan yang datang dari pabrik ini. Tapi robot Jogir tidak mengetahui apa-apa mengenai isyarat kecemasan. Yang dia tahu, mereka ada menjual robot lampu isyarat. Mereka pun tahu nih jika Jogir ini useless, alias nggak berguna ya. Jadi mereka pun pengen ketemu sama manajer pabrik itu. Nah, ketika Jogir menekan tombol, manajernya ada, tapi ya gitulah ya kondisinya. Nah, di sini pun Jogir langsung biasa aja gitu, soalnya dia kan robot, jadi nggak ada perasaan. Nah, di sini Ochobot nih rasa nggak enak nih, kayak ada sesuatu gitu di situ. Terus Boboiboy mencoba membuka pintu di situ, namun nggak bisa. Lalu Kuali itu pengen ngebantu. Nah, di sini Kuali meminta Jogir untuk membawa mereka ke tempat untuk menghidupkan listrik cadangan. Lalu Jogir pun membuka pintu tadi menggunakan sebuah kunci. Nah, jadi Kuali ini lebih pintar ya dari Boboiboy.
Nah, di sini Gopal merasa seperti ada benda yang sedang memperhatiin mereka gitu. Ketika Gopal melihat ke belakang, ada satu robot pekerja di situ. Robot itu memperingati ke mereka untuk segera pergi dari situ. Dan ternyata masih banyak lagi robot-robot pekerja yang sedang bersembunyi di situ. Walau sudah diperingati seperti itu, Jogier tetap ngomong nih kalau tempat ini tuh aman, soalnya dilengkapi oleh pengawalan yang ketat oleh robot X-99. Nah, mendengar si Jo ngomong kayak gitu, Boboiboy pun yakin nih. Lagian mereka juga kan masih harus siasati isyarat kecemasan tadi. Mungkin memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan gitu. Tapi di sini Gopal dan Kuali ingin siasat dari dalam pesawat aja. Boboiboy nggak maksa sih, tapi mereka harus cari jalan keluar sendiri. Soalnya Boboiboy sama Ochobot pen terus ke ruang kawalan di situ. Nah, melihat kondisi di belakang yang gelap, mereka pun ikut lanjutkan pencarian. Ketika mereka fokus ke depan, di belakang mereka ada satu robot pekerja yang meminta pertolongan dan langsung ditarik. Ochobot yang melihat ke belakang hanya melihat topi yang melayang. Lalu Gopal pun memanggil Ochobot. Nah, di ruang kawalan, Boboiboy meminta Ochobot untuk menghidupkan listrik di sana. Dan Ochobot pun mengaktifkan listrik cadangan karena hanya itu yang tersisa. Ketika listrik sudah dihidupkan, gravitasi, oksigen di pabrik itu ada lagi. Tiba-tiba, langit-langit di situ berbunyi dan di lubang plafon itu ada satu kepala robot dan Jogier pun mengajaknya untuk bicara. Tapi robot itu malah ingin makan si Jogier dan si Jogier pun ditarik. Tiba-tiba muncul dari atas satu robot besar. Robot itu sedang mengejar mereka. Nah, ketika mereka pengen kabur ke bumi menggunakan teleporter Ochobot, mereka malah teleport di situ juga. Nah, itu karena tenaga Ochobot udah nggak cukup tuh untuk menghantar mereka pulang ke bumi. Tiba-tiba muncul Jogier di samping Kuali. Tapi ada yang aneh nih. Ternyata Jogier yang udah dimakan tadi malah bersatu sama robot yang tadi tuh. Nah, robot tadi itu pun ingin mengambil Ochobot. Untung ada Boboiboy yang sempat menyelamatkannya. Nah, jadi robot ini tuh hanya mengincar robot aja ya, buat dimangsa gitu. Jadi Boboiboy sama teman-temannya tuh selamat lah, kecuali si Ochobot karena Ochobot itu kan robot plus power spera lagi. Nah, tambah semangat lah nih robot buat mangsa si Ochobot. Lalu terjadilah pertarungan antara Boboiboy dan kawan-kawannya melawan si robot pemangsa inilah. Nah, ketika Kuali udah terpojok, dia melemparkan semua sudip miliknya. Dan ternyata, ketika robot itu terkena damage yang lumayan, robot yang udah dikonsumsi sama dia itu bisa keluar lagi, seperti si Jogier ini. Dia berhasil keluar berkat Kuali. Nah, Gopal pun langsung nih menanyakan mengenai robot itu ke Jogier. Ternyata, Jogier juga nggak tahu apa-apa tuh. Soalnya, dia terakhir kali dihidupin itu seminggu yang lalu. Nah, berarti pabrik ini itu udah mati listrik selama seminggu. Tapi walaupun udah terkena damage dari Kuali, robot itu masih bisa bergerak. Boboiboy juga heran nih, soalnya kan dia itu udah nggak punya kepala tuh. Tapi di sini tiba-tiba ada hal yang mengejutkan nih. Ternyata robot yang mereka lawan itu tadi sebenarnya ialah prop. Lalu si prop ini pun ngambil lagi tuh robot-robot yang udah jatuh buat jadi gede lagi. Nah, di sini Boboiboy yakin nih jika yang mereka hadapi itu bukan prop tapi benda lain. Boboiboy pun segera pengen make Boboiboy epep, tapi karena janji Boboiboy yang bakal make fusion lain, dia pun mengeluarkan gempa sama halilintar dan dia pun mengeluarkan fusion gentar. Prop langsung menyerang Boboiboy, namun Boboiboy bisa menghindar dengan mudah. Lalu Boboiboy pun membalas serangan menggunakan palu gentar, namun nggak ngefek apa-apa ke si prop. Boboiboy pun mencoba lagi nih menggunakan hentakan tanah gentar, namun lagi-lagi nggak ngefek juga. Nah, kelihatan nih kalau si Boboiboy gentar ini tidak punya kuasa sama sekali. Kalau gini mah bukan gentar lagi namanya, tapi hampa ya, halilintar dan gempa. Mengetahui hal itu, Gopal pun kecewa dan meminta Boboiboy untuk fusion epep aja nih. Soalnya lebih berguna daripada hampa. Nah, tapi di sini Boboiboy nggak mau ngalah nih. Dia malah pakai teori Ultraman ya, teori superhero. Ultraman kan selalu kalah di awal namun menang di akhir. Nah, di situ Kuali melihat ada seseorang berjubah dan dia melemparkan bom listrik ke si prop untuk menahan pergerakannya. Lalu orang itu pun menyuruh Boboiboy dan kawan-kawan untuk mengikutinya. Nah, ketika Boboiboy menanyakan identitas orang misterius itu,
Dia pun langsung berterima kasih ke Boboiboy karena sudah menerima pesan lalu datang ke situ. Dan ternyata orang misterius itu ialah si Adudu.